Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah pada siang hari ini saya dan tim akhirnya dengan perjuangan yang luar biasa dari kemarin sore sampai barusan tadi nyampe di Sukabumi, dan alhamdulillah sekarang saya bisa bersilaturahmi ke Ustadz Salman ya. Alhamdulillah. Yang beliau ini aslinya dulu bukan orang sini. Ini kan desa mana ini? Ya, ini desa, ini Sukabumi, ini Cisaat. Oh gitu ya. Jauh sama yang tempat aslinya Ustadz ya, kan ya. Betul. Kalau Ustadz aslinya kan di Jampang ya. Betul, Jampang. Ya. Yang ini penjelasan beliau saya kan belum juga tahu ya di Jampang itu bagaimana. Nanti insya Allah akan saya telusuri ke sana, dan karena di sana juga ada ODGJ yang harus saya evakuasi, nanti insya Allah akan saya bawa ke Bojonegoro, kita rawat insya Allah. Oh, dan desa Jampang ini memang terkenal sekali dengan desa mistis ya Tat ya. Mistis, betul. Ya, banyak dukun, banyak praktek-praktek santet di sana insya Allah kayak gitu. Bisa dijelaskan Tat? Allah. Betul. Iya. Jadi Sukabumi ini terkenal dengan Jampangnya, nama Jampang. Jadi Jampang ini identik dengan sesuatu yang mistik ya, dan banyak orang-orang dari luar kota, luar daerah, dari Lampung, dari Banyuwangi, di mana-mana ini datang ke sini ini untuk belajar santet atau ilmu sihir. Gitu ya. Ya, banyak sekali. Jadi kenapa kita dari Kiai ini sering mengadakan pelatihan itu? Jadi menutup setiap jalan-jalan yang menuju ke Jampang, masjidnya itu. Agar ketika dia translate, maka dijelaskan sama marbotnya seperti itu. Oh gitu. Ya. Dan di sini ada Jampang Kulon, Jampang Wetan, dan Jampang Tengah. Yang terkenal santetnya itu Jampang mana? Sebetulnya kalau di tiap daerah ini macam-macam, ada istilahnya, ada teluh ingkig atau sekali teluh langsung pergi begitu. Langsung ada meninggal maksudnya juga, ya betul. Itu jadi awalnya ini teluh ini adalah ada ulama katakan antel luluh. Jadi dulu itu ketika di daerah pusatnya santet di Jampang Tengah, dulu terkenal kenapa yang namanya Sagaranten ini adalah Sagara Inten. Jadi semua palawija, semua apa namanya pertanian, ini semua kalangan apapun ini berhasil, sukses gitu. Gitu. Ya, kalau panen itu berpanen besar tuh betul-betul melimpah dan kaya-kaya, betul sekali, kayak perkebunan semua melimpah. Nah, karena adanya kesyirikan atau khurafat itu tadi, jadi menyembah selain Allah. Jadi seperti misalkan ketika mau panen itu mengadakan dulu ritual-ritual kesyirikan, betul. Sehingga Allah turunkan azab dan semuanya jadi mati, semua tanaman ini jadi panennya gagal semua, jadi hancur berantakan. Yang dulunya itu subur, setiap panen pasti berhasil. Betul. Akhirnya dengan melakukan ritual-ritual yang mengandung kesyirikan kayak gitu, akhirnya diadab sama Allah gitu. Iya betul, diturunkan beberapa seperti apa namanya belalang, ya pokoknya hama itu menghancurkan semua perkebunan kopi, sawah semua hancur. Akhirnya ada seorang yang mungkin dikatakan orang sakti mungkin ya, orang sakti, tetapi tetap saja dia memakai ilmu apa dengan bantuan jin juga ya. Setan gitu betul. Ya. Jadi dia mengambil air, membacakan beberapa mantra dan ayat, digabungkan, itu ketika ditempelkan ke air, itu semua hancur. Semua hancur ininya. Hama-hamanya itu hancur. Sehingga mulai lagi berkembang lagi, dan tapi tidak sehebat dulu ininya. Panen besarnya. Nah, ilmu ini malah dimanfaatkan oleh orang-orang yang salah dengan teluh itu, antel. Sekarang juga masih dibuat praktek kayak gitu. Masih ada. Cuman hanya orang-orang tertentu saja ya di situ. Orang-orang tertentu yang bisa seperti itu, dan itu pun ya dimanfaatkan oleh orang-orang yang boleh dikatakan yang tauhidnya belum lurus. Mereka menjadi dukun padahal tidak sakit, tapi mereka mengaku, dan mereka bahkan datang ke Jampang ini menjadi dukun gitu ya, dan laris. Banyak gitu. Dari mana-mana. Laris karena sudah terkenal desanya. Betul, gitu ya. Terkenal desanya, terkenal wilayahnya. Karena kalau Jampang ini memang identik dengan dukun santet gitu ya. Santet. Akhirnya dia meneruskan itu, tinggal ambil mudahnya saja kan gitu ya. Betul, jadi ngambil keuntungan dari situ. Cuman ya tadi itu karena
santet di sini yang saya pelajari nih Gus selama 23 tahun ya. Saya dulu dari Ruqyah Syirkiyah, saya katakanlah Ruqyah Syirkiyah lah ya. Saya ketemu dengan beberapa kawan-kawan gitu kayak. Kalau Ruqyah Syirkiyah ini kan jarang orang paham ya. Ya. Mungkin lebih gampangnya mantan dukun gitu ya. Betul. Ya. Kalau gamblang ini dukun aja praktek perdukunan gitu. Iya. Ruqyah Syirkiyah kayak betul pakai ayat. Tapi nanti pakai mantra-mantra, disebutin semua kayak Nyi Blorong, Nyi Roh Kidul gitu, biar bisa ngebantu gitu. Gitu ya. Dan ini malah dibenarkan Bakaruhun gitu. Karuhun, semua dipanggil semua, sehingga dibantu oleh bangsa jin tadi. Nah itu seperti itu. Saya hampir belajar itu lebih daripada 10 tahun ya. Ya prakteknya itu seperti itu. Saya tidak tahu sehingga saya ketemu sama beliau, sama Ustadz Fadlan, sama sama Ustadz Ustadz Ahmad Junaidi, sama yang Trans 7 itu ya. Ada Ustadz Muhammad Junaidi, ini Ahmad Junaidi. Oh, yang ketua Arsi. Ketua Arsi. Itu dulu saya tuh benci sekali saya. Sangat benci sekali sama Ustadz Fadlan, sama siapa? Ustadz Ahmad Junaidi dan sama Unai. Pokoknya Ruqyah Sari saya benci sekali pokoknya, karena dia merusak usaha saya jual beli jimat. Jual beli jimat itu jual buhul. Ya jual buhul ya apal jin ya kan dulu lumayan tuh kita belinya dari orang-orang dari orang-orang beli kan ada yang palsu, apal jin itu yang murah itu ya. Sebetulnya semuanya palsu, cuman tergantung orang yang menjualnya gitu. Bilang asli gitu ya. Aslinya semua palsu ya, padahal semuanya palsu gitu. Harganya murah itu ya, yang aslinya apal bener-beneran. Nah ini luar biasa keuntungannya nih jual beli jimat ya, jutaan betul. Tinggal kita ngomongnya ke orang itu bagaimana gitu ya. Betul. 4 juta, 3 juta, kalau emang orangnya yakin ya dibeli gitu ya. Betul sekali. Makanya saya ngeri ketika saya lari ke Ruqyah Syariah, banyak ada pengusaha-pengusaha datang ke sini. Pokoknya saya minta jimat apa saja pokoknya itu. Saya kan ngeri juga tuh. Pokoknya mau cincin, mau telur, mau apa gitu dia minta. Saya kan sudah tobat, saya bilang misalkan gitu, belum tobat ya dikasih aja ya. Kasih ini untuk penglarisan 2 juta gitu ya. Iya. Itu bahkan siap, ada pengusaha kemarin siap itu berapapun sekitar katanya 50 sampai 100 juta tuh dia ngasih. Asal minta jimat itu. Nah gitu. Saya di situ tuh langsung perang. Terus gimana? Imannya? Alhamdulillah. Saya berpikirnya karena kan ketika saya selama ritual kesyirikan itu Gus, itu saya ada beberapa penyakit yang susah sembuh. Oh gitu. Ya, diantaranya saya ada jantung saya lumayan ini, terus asam urat saya, terus apa namanya kalau secara medis ya, katanya ada asam urat, ada hipertensi, ada migrain berat, apalah gitu. Itu semua ada lengkap tuh. Nah, lengkap. Jadi kalau saya bangun tidur, penyakitnya kronis itu. Iya, kronis semua tuh. Begitu saya bangun itu langsung jatuh gitu, dan ada benjolan-benjolan juga. Nah dengan kuasa Allah, dan saya mengamalkan juga ke orang-orang salawat nariyah. Itu salawat nariyah tuh setelah subuh tuh 40. Nah itu yang paling parah. Dan semua penyakit yang saya berikan ilmu itu, salawat nariyah itu ke orang-orang 40 itu sama penyakitnya sama saya percis gitu. Malah penyakitan. Ya. Bukan mengeluarkan kebaikan, tapi mengeluarkan penyakit. Jadi apa yang saya alami, jamaah pun ikut mengalami itu sama percis penyakitnya. Ternyata ketika didalami itu dari amalan itu. Dari amalan itu salawat nari selama 40 kali ya. Itu niatnya apa Tat? Waktu mengamalkan itu pingin apa tujuannya apa gitu maksudnya? Akan diberikan karomah. Akan diberikan keberkahan. Dimudahkan rezekinya, gitu kan, apapun yang diinginkan gitu. Ya mungkin salah niat. Betul, gitu, ya. Itu salah niat. Mungkin bukan amalannya, salat nariyahnya yang keliru mungkin ya. Cuma salah niatnya karena ingin sesuatu, mengamalkan sesuatu, terus ingin sesuatu bukan yang terlalu menggebu, yang memaksa kepada Allah gitu, untuk menuruti, kan bahaya. Betul, bukan karena Allah ya. Iya. Nah itu. Dan alhamdulillah. Nah kembali lagi ke daerah wilayah Jampang. Jampang ini dari sini, dari Sukabumi ini sekitar ya kurang lebih saya tadi lihat di map itu 3 jam. 3 jam. Saya kaget itu. Loh, 3 jam kok masih wilayahnya Sukabumi gitu loh maksudnya ya. Kok jauh banget gitu. Ada 78 kilo, 80 kilo dari Sukabumi ini. Padahal nanti ini setelah dari Ustadz Salman ini saya
mau jemput ODGJ di sana ya. Iya betul ya. Saya bawa ke Bojonegoro. Bojonegoro Sukabumi itu perjalanannya itu kalau nggak macet 13 jam. 13 jam. Nah kemarin itu saya berangkat jam berapa Mas Husin? Maghrib. Habis maghrib ya. Habis maghrib itu berangkat itu hitungannya itu nggak pernah istirahat ya makan, sholat kayak gitu ya. Terus ya ngopi sebentar di rest area gitu. Sebentar istirahatnya itu. Tapi ternyata tadi nyampe sini jam berapa? Jam 10 lebih kan? Jam 10 lebih sudah berapa jam itu? Masya Allah. Jauh banget. Nanti tambah lagi 3 jam untuk ke Jampang Mas. Jauh banget ternyata. Kalau nggak gini tapi saya juga nggak merasakan bagaimana enaknya dakwah itu. Betul, ternyata enak-enak capek gitu. Capek-capek nikmat gitu. Jadi nggak apa-apa. Ini kan tujuan saya memang ingin membantu orang, membahagiakan orang. Betapa ketika orang itu punya anak atau keluarga yang sakit kejiwaan atau sakit yang lain itu susahnya luar biasa. Kemarin itu saya sempat setelah dipaksa sama keluarganya nih, Gus malam ini harus berangkat Gus kayak gitu. Ini kalau nggak saya berangkat, padahal saya sehat loh tadi kecuali saya sakit. Kalau saya sehat bisa, insya Allah saya akan berangkat. Walaupun saya memang agak kurang enak badan. Nah kemarin baru dari acara Munas kan, kumpul-kumpul kita kan ya. Pulang jam 1 malam terus sorenya itu malamnya berangkat lagi ke sini. Jadi memang ya saya nekat ya. Insya Allah kalau memang niat saya baik, insya Allah Allah akan ngasih kekuatan. Amin ya Allah. Insya Allah. Ini Ustadz Salman kan satu profesi, senasib sepenanggungan dengan saya ya, seperjuangan juga ya. Karena sama-sama di komunitas Quran Healing Internasional juga sama-sama jadi peruqyah atau sang peruqyah gitu ya. Sang peruqyah. Sang peruqyah. Asal kota asal Jampang. Jampang Sukabumi. Desa Santet. Ya. Alhamdulillah ya Allah pertemukan ya. Iya, iya Masya Allah. Semoga kita diberi umur yang panjang. Amin amin. Sehingga bisa saling bersilaturahmi lah. Amin amin. Amin. Terus gimana kan yang orang Jampang ini yang sakit kejiwaan yang mau saya jemput ini kan yang rekomendasikan jenengan ya. Ini mungkin ada cerita dari pihak keluarga. Kenapa kok sampai sakit kejiwaan ini? Mungkin ada cerita mungkin. Betul. Memang beliau ini mempunyai keyakinan Islam kejawen ya. Oh kejawen. Kejawen ya. Karena beliau ini kan orang dari Jawa juga ya. Dari kan kalau di ya. Cilacap pastinya. Ya. Jadi dia sering mewiridkan atau mengamalkan sesuatu sehingga tiba-tiba dia bisa melihat orang ada suuzonnya ini berlebih, ada orang yang lewat saja, waduh ini pasti mau bunuh saya gitu. Oh gitu. Sedangkan saya ini adalah titisan Syekh Abdul Qadir Jailani katanya. Oh gitu. Saya ini salah satu sahabat katanya begitu. Oh gitu. Ya jadi memang dari amalan-amalan lah seperti itu awalnya ya, storynya. Sehingga dia sering ngamuk, tiba-tiba sering bertanya kepada istrinya bingung, uang saya mana yang 1 miliar katanya kamu taruh gitu. Gitu seperti itu. Jadi istrinya didesak, mana uang saya kembalikan gitu seperti itu. Memang gini Tat ya, ini pengalaman saya juga dan ini mungkin juga akan saya sampaikan ya. Memang kenyataannya memang begitu ya. Di mana di suatu tempat atau di suatu desa, di suatu wilayah itu yang memang ada tempat-tempat mistis ya, tempat-tempat mistis dan tempat-tempat mistis itu masih dipuja-puja, dipuja-puja, apalagi dibuat ambil pesugihan, ngalap berkah dan lain sebagainya. Itu memang kebanyakan ya masyarakat dari penduduk setempat itu banyak yang gangguan jiwa. Karena saya sudah beberapa tahun ini punya pondok rehab, jadi memang saya telusuri memang kayak gitu. Dimana ada tempat-tempat kayak gitu, itu warga di situ banyak yang gangguan jiwa. Bener itu. Nggak tahu dari mana asalnya, wallahualam. Tapi memang kenyataannya kan kayak gitu. Ada yang satu desa itu ada 7 orang, sampai 10 orang, sampai 15 orang itu ada. Bahkan serumah ada yang sampai 4 orang. Katanya, oh kayak bikin nggak gelem melok bancaan nang kono gitu. Akhirnya terus gendeng gitu. Tergelembing akhirnya jadi ODGJ. Itu ada yang kayak gitu. Ya nggak tahu entah keyakinannya itu terlalu takut karena mungkin dibully sama orang. Oh kok gak gelem melok nang kono diganggu setan piye? Karena terlalu takut akhirnya sampai depresi. Saya juga depresi. Ya. Tapi kenyataannya malah kayak gitu. Iya, betul. Banyak yang gangguan. Iya.
Setiap daerah, wilayah ya, kecamatan itu pasti ada 3, 4 gitu. Di Jampang itu. Ya, di wilayah sini Sukabumi ya. Banyak sekali. Ya, semoga aja nanti ya pasien yang mau saya jemput saya bawa ini diberi kemudahan, Amin ya Allah, diberi kesembuhan lah tentunya. Dan nanti warga yang lain yang punya penyakit kejiwaan, yang mungkin warganya mau sadar, mau mengobatkan, ya bisa lah hubungi Ustadz Salman atau hubungi saya langsung juga bisa, insya Allah kayak gitu. Kita niatnya ya membantu untuk warga-warga yang memang membutuhkan uluran bantuan, ya uluran bantuan pengobatan. Karena saya sebagai peruqyah dan sebagai pengasuh pondok rehab, ya memang apa istilahnya itu penggaweanku istilahnya gitu. Pekerjaannya sehari aja yang mengurusi orang-orang dengan gangguan jiwa ya. Sudah, masih ada yang sampaikan lagi Ustadz, monggo. Ya, sudah mungkin. Sudah ya. Semoga yang saya sampaikan dengan Ustadz Salman ini ada guna manfaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selalu berusaha berbuat baik karena kebaikanmu suatu saat akan kembali kepada dirimu juga. Amin. Semoga yang saya sampaikan ada manfaatnya. Amin amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.